Langit malam di atas wilayah negara X mendadak pecah seperti kain hitam yang disobek petir. Sebuah rudal besar dikirim dari negara Y meluncur dengan angkuhnya, bagaikan tombak raksasa yang siap menancap di jantung musuh. Namun rudal ini bukan sekadar rudal biasa. Inilah yang disebut rudal beranak. Begitu mencapai ketinggian sekitar 7 kilometer di atas tanah, rudal ini terbelah memuntahkan bom-bom kecil yang berhamburan ke segala penjuru. Ibarat pohon kelapa yang jatuh dari ketinggian, bom-bom ini menghujani bumi menebar teror dan kehancuran. Ledakan besar pertama menggelegar, menggetarkan tanah, dan membuat kaca-kaca rumah bergetar seperti suara petir yang menyambar dekat kepala. Tapi itu baru permulaan. Sesaat setelah dentuman utama, rentetan suara ledakan mini mengejutkan warga. Bom-bom kecil hasil dari rudal beranak itu mulai menunjukkan taringnya. Setiap bom kecil membawa sekitar 2 kilogram bahan peledak. Jangan bayangkan kecilnya bobot itu, karena 2 kilogram bahan peledak ini bisa membuat satu rumah setara, kue ulang tahun yang dilempar ke tembok hancur berantakan. Salah satu bom kecil itu jatuh tepat di atap sebuah rumah di kota Aura di jantung negara X bagian tengah. Atap rumah itu seolah disobek tangan raksasa. Lalu ledakannya membuat dinding rumah retak seperti tanah kering di musim kemarau. Warga sekitar panik. Suara teriakan bercampur derap kaki berlari menuju tempat aman. Dentuman-dentuman mini itu seperti kembang api mematikan. Tapi bukan untuk pesta, melainkan untuk menebar maut. Sistem pertahanan udara negara X yang konon canggih itu, kali ini tak berdaya. Rudal negara Y dan anak-anaknya berhasil menembus pertahanan seperti pisau panas memotong mentega. Semua teknologi kebanggaan negara X, mulai dari sistem Tadat, Irendom hingga David Esling hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat banyak. Serangan itu sukses membuat strategi pertahanan negara X jadi seperti perisai yang bolong di sana-sini. Otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan negara X segera mengirimkan pesan darurat kepada warga. Lewat pengeras suara dan siaran media, mereka memperingatkan, jangan sekali-sekali menyentuh benda mencurigakan. Bom-bom kecil itu ada yang belum meledak. Bentuknya bisa saja menipu seperti kaleng bekas atau mainan anak-anak. Tapi sekali disentuh nyawa bisa melayang. Warga diminta segera melapor jika menemukan benda berbahaya itu. Media negara X tak tinggal diam. Harian Pusat melaporkan dengan nada waspada, menyebut rudal negara Y ini sebagai bom cluster. Bom yang bukan hanya mematikan di satu titik, tapi menyebar bahaya ke area luas. Dengan radius penyebaran hingga 8 km, setiap bom kecil itu seperti tangan-tangan setan yang menjangkau lebih banyak korban. Peringatan dikeluarkan. Grafik bahaya disebar, tapi kekhawatiran sudah terlanjur meresap di hati warga. Militer negara X merilis gambar grafis sebagai bentuk peringatan. Gambar itu memperlihatkan bagaimana submunisi atau bom-bom kecil itu menyebar dari langit seperti hujan batu yang tak bisa dihindari. Dalam penjelasan mereka, sekitar 20 submunisi dilepaskan dalam serangan kali ini, menebar di area 5 mil di atas negara X bagian tengah. Setiap bom kecil sekali meledak cukup untuk menghapus sebuah sudut kota dari peta. Para ahli senjata angkat suara. Direktur Asosiasi Kontrol Senjata, Dr. Bima, menyebut senjata ini sangat mengerikan. Bayangkan saja jika digunakan di kawasan padat penduduk, bom-bom ini tak hanya melukai yang jadi sasaran, tapi juga meninggalkan bom yang belum meledak. Seperti jebakan yang bisa meledak kapan saja membuat siapapun yang tinggal di sana tak pernah bisa tidur tenang. Negara Y memang tak main-main. Serangannya kali ini menggabungkan strategi siang dan malam. Serangan diluncurkan di waktu-waktu tak terduga membuat negara X seperti pemain bola yang kehilangan arah bola. Begitu datang serangan, sistem pertahanan mereka tak sempat rapatkan barisan. Kejutan demi kejutan membuat mereka limbung, tak tahu lagi harus menangkis dari mana. Tidak hanya itu, serangan negara Y memadukan operasi umpan dan serangan nyata. Ibarat ilusi sulap, negara X dibuat sibuk menghadapi bayangan. Sementara serangan sesungguhnya menghantam tanpa ampun. Rudal balistik dan drone bunuh diri saling beriringan dalam serangan itu. Sistem pertahanan yang digembar-gemborkan tak bisa membedakan mana yang harus dihadang lebih dulu.
Semua jadi satu kekacauan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketika rudal-rudal negara Yao itu melesat dan bom-bom kecilnya menyebar, seluruh wilayah negara X bagian tengah serasa berubah menjadi ladang jebakan. Warga yang biasanya tenang di rumah kini seperti berjalan di atas ranjau. Setiap langkah disertai rasa was-was. Jangan-jangan di balik reruntuhan atau semak ada bom yang siap meledak. Petugas penyelamat pun bekerja bagai kucing mondar-mandir di dapur panas. Harus cepat tapi penuh hati-hati agar tidak menyentuh bom yang belum meledak. Ledakan demi ledakan yang terdengar setelah dentuman besar itu mengoyak rasa aman warga. Rumah-rumah yang tadinya jadi tempat berteduh, kini bagai kandang yang rapuh. Dinding retak, genting berjatuhan, jendela pecah berserakan. Anak-anak menangis ketakutan. Suara mereka bercampur dengan sirin ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Kota Aura yang biasanya hanya dikenal orang sebagai kota kecil yang tenang malam itu berubah jadi panggung kehancuran. Sistem pertahanan udara negara X yang biasanya dielu-elukan sebagai tembok besi tak tertembus kini jadi bahan sorotan. Bagaimana mungkin rudal-rudal itu bisa menembus tanpa hambatan? Teknologi secanggih itu ternyata tak cukup untuk melindungi langit mereka. Ibarat payung bocor di tengah hujan deras. Sistem itu gagal menahan derasnya serangan rudal beranak yang dikirim dari negara Y. Warga pun mulai ragu apakah mereka benar-benar aman di bawah perlindungan itu. Yang lebih menakutkan, sebagian bom kecil yang dilepaskan dari rudal itu ternyata tidak meledak. Ibarat biji durian jatuh dari pohonnya tapi belum pecah. Bom-bom itu tergeletak di tanah siap kapan saja menghancurkan apapun yang mendekat. Pemerintah negara X langsung mengumumkan peringatan lewat media dan pengeras suara, meminta siapapun yang menemukannya untuk segera melapor. Jangan disentuh, jangan didekati. Ancaman itu nyata dan bisa membawa maut. Pemandangan di negara X tengah malam, itu tak ubahnya seperti medan perang. Asap membumbung, cahaya merah dari api membakar gelapnya malam. Di sudut-sudut kota terlihat warga berlari menyelamatkan diri. Ada yang membawa anak kecil, ada yang hanya sempat menyambar dokumen penting. Suasana kacau itu terekam jelas di benak siapapun yang ada di sana. Hujan bom yang disebar dari langit seolah menegaskan bahwa tak ada sudut aman lagi. Dalam pernyataan resminya, militer negara X menyebut bahwa rudal negara Y ini membawa sekitar 20 bom kecil atau submunisi. Setiap submunisi dirancang untuk menyebar dalam radius yang luas mencapai 5 mil lebih. Ibarat satu keranjang durian dijatuhkan dari langit, lalu buahnya berhamburan memecah kemana-mana. Begitulah gambaran kejamnya rudal beranak ini. Bukan cuma satu titik hancur, tapi area luas jadi sasaran. Juru bicara militer negara X, Brigadir Jenderal Surya, menuding negara Y sengaja menggunakan senjata ini untuk memaksimalkan kerusakan dan menebar teror pada warga sipil. Dalam konferensi pers, dia menyebut serangan ini sebagai bagian dari strategi teror yang dirancang agar negara X selalu dalam keadaan siaga, bahkan saat tidur pun tak bisa nyenyak. Senjata itu memang bukan cuma menyerang tubuh, tapi juga menyerang mental. Sementara itu, dari pihak negara Y, baik misi mereka di PBB maupun kedutaan besar di ibu kota dunia, belum memberikan tanggapan apapun. Diamnya negara Y justru menambah misteri dan kecemasan. Apakah ini pertanda akan ada serangan susulan, ataukah mereka memang sengaja membiarkan musuhnya terus dilanda ketakutan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di benak warga negara X yang sepanjang malam menahan napas. Para pakar militer menyebut serangan rudal beranak ini sebagai taktik yang sangat cerdas sekaligus kejam. Sebab selain menghancurkan target utama, bom-bom kecil yang belum meledak menjadi ancaman jangka panjang, seperti menanam benih teror di tanah musuh. Bom-bom itu bisa meledak kapan saja. Masyarakat yang tinggal di area itu pun tak lagi berani beraktivitas seperti biasa. Semua kini hanya ingin satu, selamat. Tak hanya itu, serangan ini juga mengungkap satu fakta mengejutkan. Negara Y ternyata belum mengeluarkan rudal generasi terbaru mereka. Artinya, serangan ini baru pembuka dan masih ada amunisi yang lebih hebat tersimpan di gudang mereka.
Hal ini membuat negara X semakin merasa terjepit. Karena kalau rudal yang lama saja sudah berhasil menembus pertahanan mereka, bagaimana nanti kalau yang terbaru digunakan? Inilah yang membuat para pejabat di sana mulai kebingungan mencari cara untuk bertahan.